Perkenalkan nama saya Angelie Altair, Universitas Macung dengan NIM 119187. Hari ini saya akan membahas tentang implementasi e-bisnis terhadap pengaruh program GoPay Payday sebagai CRM terhadap brand Gojek. Kita akan memasuki ke pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini kita akan membahas tentang ekonomi global ya. Seperti yang kita ketahui, ekonomi global itu merupakan perubahan yang sangat besar sekali. Apalagi di industri, revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut sebagai era digital telah memasuki segala aspek kehidupan ya. Mau kemana-mana semuanya serba digital, GoPay, Shopee, dan lain-lain misalnya seperti itu. Nah, untuk pembahasan kali ini, di pendahuluan itu, teknologi itu mendorong perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, untuk perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu memang kalau mengelola investasi, mengatur keuangan dan lainnya, itu memang semuanya serba digital rata-rata sekarang. Nah, dan menurut O'Brien tahun 2003, e-bisnis itu adalah penggunaan internet dan jaringan, juga teknologi informasi lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan juga kolaborasi perusahaan dan proses bisnis berbasis website, baik di dalam perusahaan internet network dan dengan pelanggan juga mitra bisnisnya. Oke, lalu kita akan membahas apa sih tujuan implementasinya Gojek itu di sini. Nah, tujuan implementasinya dari Gojek itu adalah untuk mereka itu mau meningkatkan lagi program GoPay dan juga Payday sebagai CRM di sini. Itu untuk menarik banyak sekali minat pelanggan terhadap penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Gojek. Ya, seperti event yang GoPay Payday itu tadi, yang merupakan event dengan promo-promo spesial yang mempermudah pemecahan masalah melalui sistem chatbox. Jadi di sini tuh, kalau misalnya ada permasalahan, itu tujuan implementasinya itu untuk diselesaikan ke chatbox. Mereka itu seperti itu, agar tidak terjadi yang namanya kesalahan dalam berkomunikasi di sana, terhadap customer, juga perusahaan lain, seperti itu. Lalu dampak terhadap bisnis perusahaan. Dampaknya terhadap bisnis perusahaan di sini itu adalah dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan Gojek. Dampak yang diterima itu adalah perusahaan Gojek itu mempunyai banyak sekali permintaan. Di sini ada dampak positif dan juga negatif. Yang pertama, untuk dampak positifnya yang diterima oleh perusahaan akan saya jelaskan, yaitu adalah pengembangan sistem dari event GoPay Payday ini, mereka itu akan mengalami peningkatan yang sangat pesat sekali di sini. Dan juga event GoPay Payday ini akan semakin matang perencanaannya. Karena di samping pematangan itu semua, ada customer yang memberikan saran-saran kerjasama. Misalnya seperti banyak sekali orang-orang itu yang berkomen di Instagram Gojek itu dengan mengatakan, "Oh, lebih baik kalau event GoPay atau Payday, ayo kerjasama dengan Burger King atau dengan Pizza Hut, KFC, dan lain-lain, atau misalnya Dairy Queen dan lain-lain." Nah, seperti itu. Itu akan memberikan dampak positif juga bagi perusahaan, di mana perusahaan ini dapat mengembangkan event promo-promo GoPay Payday tersebut. Dan juga mereka secara tidak langsung, perusahaan Gojek jika mengatakan iya kepada para customer, di sini mereka akan saling trust, di mana customer itu merasa tidak dirugikan juga, dan perusahaan itu semakin berkembang karena adanya saran-saran dari masyarakat tersebut. Lalu untuk dampak negatifnya di sini adalah jika terjadi yang namanya kata-kata tidak, atau misalnya event yang dilakukan ini gagal karena terlalu banyak permintaan yang menggebu-gebu dari masyarakat, sehingga program Gojek ini tidak jadi diluncurkan karena memerlukan banyak sekali persetujuan dan juga kerjasama dari perusahaan-perusahaan lain yang besar. Nah, ini akan menjadi rate turun bagi perusahaan Gojek. Itu adalah dampak negatifnya. Nah, berkebalikan lagi jika perusahaan Gojek dapat mengatasi, tapi sejauh ini perusahaan Gojek dapat mengatasi dan mendapatkan rating tingkat yang sangat tinggi sekali dari customer-customer yang sudah memberikan saran dan diterima oleh
perusahaan Gojek. Nah, untuk dampak bagi customer seperti yang saya katakan tadi, dampak yang diterima oleh customer itu adalah menikmati promo-promo yang sudah diberikan oleh perusahaan Gojek, sesuai dengan keinginan yang mereka sarankan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa, customer di sana itu bebas bersaran atau menyarankan seperti promo-promo seperti apa sih? Misalnya kayak promonya ke perusahaan mana, biasanya ada yang request itu. Misalnya kayak ke Burger King, itu nanti Gojek akan melihat, oh berarti banyak peminat nih di Burger King, oke diajak kerjasama. Semakin banyak orang yang memesan di Burger King. Nah, dan juga dampaknya ke customer ini, oh mereka dapat puas akan servis dari perusahaan Gojek tersebut. Nah, seperti itu. Lalu untuk support perusahaan Gojek terhadap implementasi e-bisnisnya di sini itu seperti apa? Nah, untuk perusahaan Gojek itu memberikan support yang sangat baik pada tim customer service di sini, di mana mereka itu membuat sistem chatbox dan juga sistem website, di mana mereka itu menampung saran dan juga permintaan dari masyarakat terkait dengan promo-promo yang akan diadakan oleh perusahaan Gojek sendiri. Di mana Gojek itu mengerti bahwa tidak mungkin customer service harus bekerja 24 jam sehari. Nah, seperti itu. Maka dari itu, untuk menampung semua permintaan dari customer-customer yang banyak menyarankan untuk bekerja sama dengan perusahaan ini, perusahaan itu, agar mereka dapat menikmati apa yang mereka inginkan, perusahaan Gojek memberikan sistem chatbox, di mana mereka menampung banyak sekali permintaan orang dan juga membalas dengan kata-kata yang baik, misalnya, "Terima kasih telah memberikan saran, akan kami kelola 1 kali 24 jam," misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu support perusahaan Gojek terhadap implementasi e-bisnisnya di sana. Itu dengan membantu tim support, membantu atau mensupport tim yang bekerja dalam customer service agar di sini itu tidak terjadi kesalahpahaman atau salah komunikasi dengan para pelanggan. Lalu untuk change management perusahaan Gojek, untuk event GoPay Payday, change management yang dilakukan oleh perusahaan Gojek di sini itu adalah sistem yang berpacu pada customer service di sini. Perusahaan Gojek itu melakukan sistem chatbox, di mana mereka itu nanti akan menerima masukan kan nih. Nah, dari masyarakat. Secara tidak langsung, perusahaan Gojek itu akan mengikuti keinginan dari masyarakat. Misalnya, untuk meningkatkan suatu keinginan dari masyarakat, misalnya, seseorang itu menginginkan, oh, lebih baik bekerjasamanya dengan Burger King. Banyak orang juga yang mengatakan Burger King itu makanannya lebih enak. Nah, misalnya seperti itu. Burger King makanannya lebih enak, kita lebih demen atau kita lebih suka makan di sana. Kalau Gojek ada promo-promo, kita pasti mau borong banyak dari sana. Nah, secara tidak langsung, kalau banyak pesanan, seperti yang kita ketahui bahwa Gojek itu juga merupakan perusahaan yang menyediakan jasa antar barang ya, antar jual beli barang ya. Untuk misalnya kayak beli Burger King, atau beli ke McDonald, lalu diantar ke rumah kita, nah seperti itu. Nah, itu kan secara tidak langsung akan mengubah atau melakukan change management di sana. Karena mereka itu perusahaan Gojek, itu mengikuti pola dari masyarakat. Mereka di sini tuh flow like water. Mereka mengikuti, seperti itu. Maka dari itu pasti akan terjadi change management di sini. Karena mood atau keinginan dari masyarakat itu pasti akan berbeda-beda dan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Jadi tidak dipungkiri bahwa change management dari Gojek itu akan terus berjalan di sini. Lalu untuk permasalahan dalam implementasi GoPay di Gojek. Permasalahan dalam implementasinya itu yang terutama adalah bidang komunikasi yang pertama tadi. Terkadang memang kalau menampung banyak sekali permintaan dari masyarakat, itu akan membuat pihak Gojek itu bisa mengalami gelagapan. Kalau gelagapan itu bahasa saya itu kalau ngomong agak susah kalau dibilang dalam mengerjakan, karena banyaknya request misalnya mau ke Burger King, mau ke
McD lah, mau kemana mau kemana mau kemana. Belinya mending di sini aja, promonya itu ditaruh di Burger King atau di McDonald atau di Pizza Hut. Saking banyaknya promo-promo, itu Gojek untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, itu mungkin akan terjadi kesusahan di sana. Jadi permasalahannya itu adalah bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan lain dan juga permintaan masyarakat terhadap promo-promo yang diberikan Gojek itu berlebihan dan juga banyak. Itu akan menjadi permasalahan dalam implementasi GoPay PayD tersebut. Lalu untuk solusi permasalahan di sini itu adalah, saya memberikan saran untuk customer service yang cepat tanggap dan juga tidak menampung semua keinginan masyarakat. Memang keinginan masyarakat itu harus ditampung, jujur sebagai, eee, saya sendiri juga berpikir seperti itu karena jika kita itu menampung 1 juta suara, 1 juta suara, satu perusahaan itu pasti akan kebingungan. Jika 1 juta suara itu berbeda-beda. Paling tidak dari 1 juta suara kita ambil 10 suara terbesar, misalnya seperti mau ke Burger King, oke lah Burger King promonya masuk 30%. Kalau misalnya pembelian di atas 200.000 atau misalnya ke McD, McDonald, nah seperti itu. Nah itu untuk saran yang ditampung itu tidak berlebihan dan juga tidak overload kalau dibilang, tidak overload. Agar perusahaan Gojek itu dapat terus maju terus, tidak akan terhambat oleh satu promo itu. Nah, itu untuk solusi yang saya berikan. Jadi memberikan event itu jangan memberikan event yang cukup besar, seperti itu. Cukup event yang kecil, tetapi itu dapat menarik perhatian dari pelanggan, agar perusahaan ini dapat maju walaupun itu perlahan-perlahan, tetapi pasti. Nah, seperti itu. Lalu untuk kesimpulan dan saya berikan di sini, itu adalah perusahaan Gojek ini merupakan perusahaan yang sangat maju, saya akui itu. Karena perusahaan di sini itu mempunyai event-event promo yang sangat bagus dan juga merespon masyarakat itu dengan baik dan juga bagus di sini. Nah, jadi untuk daya dari perusahaan ini tuh akan terus berkembang dan juga terus maju, baik itu di 2020 atau 2022, mohon maaf, 2022 ataupun 2030 mendatang dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini akan meningkatkan mutu dari Gojek secara tidak langsung. Walaupun ada beberapa event promo di mana event promonya ini besar-besaran, memang menguntungkan bagi customer. Tapi di sisi lain, saya juga mengerti bahwa perusahaan di sana juga mengalami suatu permasalahan. Jadi untuk kesimpulan saya di sini adalah perusahaan Gojek ini merupakan perusahaan maju yang sangat baik dan juga benar-benar mengayomi masyarakat atas keinginan-keinginan dan juga saran yang mereka berikan bagi perusahaan. Perusahaan ini bersifat terbuka dan juga mengenal masyarakat, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun juga salah kata. Thank you.